Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hai Babes, kamu lagi punya masalah gelambir pada perut, lengan, dan paha? Yuk, atasi segera masalahmu dengan Maktika Slimming Cream. Diformulasikan khusus untuk membantu proses liposis atau penghancuran lemak pada kulit, merawat kelangsingan tubuh, mengurangi gelambir pada kulit dan timbulnya stretch mark, menjaga kelembapan, elastisitas, dan kekencangan kulit. Oleskan Maktika Slimming Cream secukupnya ke area tubuh yang berlemak, pijat secara perlahan sampai meresap. Yuk, pakai rutin Maktika Slimming Cream dan rasakan manfaatnya. Order Maktika Slimming Cream sekarang juga ya. Untuk info dan pemesanan langsung chat via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus sehat dan alhamdulillah lagi puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa di subscribe dulu ini Babe Aldo Suara Kebenaran. Ini backup channel ya. Mudah-mudahan sih kita doain sama-sama ya, channel utama kita kagak ada masalah apa-apa. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sekarang kita masuk ke kontennya. Konten kita itu tentang Hotman Paris, tapi ya pengacara 02. Iya, Hotman ini pengacara apa sih sebenarnya? Pengacara apa dia sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Kita lihat dulu nih apa komentar Rocky Gerung dulu ya. Rocky Gerung dulu kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak perlu ditanggapin. Lawan sepadan Hotman Paris, Rocky Gerung. Pernyataan Hotman Paris nggak berharga untuk ditanggapi. Oh, nggak berharga ya Hotman Paris itu. Iya, kalau gue sih ngelihatnya pengacara ahli bacot ya. Itu ya pokoknya bacot aja dulu ya kan, mau menang mau kalah lu man, gue kagak ada di pihak lu gitu kalau gue ya. Lanjut. Sejak awal kecemasan 02 itu terbaca pada kalimat-kalimat Yusril Iza Mahendra. Jadi yang saya ucapkan adalah pada kata saya Gibran, saya memilih saya tidak akan maju karena... Nah, aduh ke restart guys, ulangi ya, nggak apa-apa deh ya. Iya, ke restart guys, salah klik, tapi nggak apa-apa, namanya juga YouTuber rakyat biasa. Kecemasan 02 itu terbaca pada kalimat-kalimat Yusril Iza Mahendra. Jadi yang saya ucapkan adalah ada kata saya Gibran, saya memilih saya tidak akan maju karena saya tahu bahwa putusan ini problematik. Iya kan? Nah kalau lu jadi Gibran gak maju, terus ngapain lu jadi pengacaranya? Hah? Nyari duit? Begitu Kak Israel? Hah? Begitu Kak? Begitu? Yusril. Tapi lanjut nih yang Rocky ini tentang Hotman ini guys. Tentang Hotman itu Yusril kelihatan kalau dia ragu gitu. Mulai ragu nih. Moral memang dia tolak. Tapi karena itu fakta positif, makanya mesti terima. Anda manusia, Anda mesti pikir bahwa hukum positif itu bisa Anda atasi, bisa Anda tidak patuhi. Maka mulai ada istilah pembangkangan pada perintah komandan karena dasarnya moral. Kan kita belajar dari Perang Dunia Kedua kan. Saya cuma pakai Yusril karena saya tahu Yusril belajar sedikit juga tentang hal yang disebut fungsi etik di dalam hukum itu. Kalau pertanyaan Hotman Paris itu memang nggak berharga untuk ditanggapi. Hotman Paris memang nggak berharga untuk ditanggapi sayang. Hotman Paris tidak berharga untuk ditanggapi.
Dan ternyata bukan cuma Rocky Gerung guys, ada lagi nih, satu lagi Mama nih, ini Masya Allah juga nih, kita dengar nih Mama ngomongin Hotman Paris nih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kau ya Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris Hutapea. Ada lihat sebuah video yang mana di situ si Hotman ini ada mengeluarkan kata-kata bodoh. Kenapa sih baru sekarang komplain protes? Kenapa? Pertanyaannya si Hotman ini paham nggak sih proses sengketa pilpres? Nah itu, dia kan bukan ahli hukum tata negara ya. Bukan Hotman. Ahli apa guys? Kalau menurut gua ahli bacot. Lanjut. Ya, keberadaan manusia ini di 02 malah merugikan 02 loh. Nah. Perlu kau tahu ya Hotman Paris, yang kau tuduh bodoh itu 01 atau 03. Perlu kau tahu lagi ya Hotman Paris, di 01 itu ada mantan ketua MK yang bernama Hamdan Zulfa. Ada mantan ketua KPK yang bernama Bambang Wijayanto. Itu mereka cerdas, otaknya di atas otak kau kecerdasannya. Keras di atas otak kau Hotman. Tahu kau? Di atas otak kau. Iya mak, betul. Lanjut. Ya. Lalu di 03 ada Prof Mahfud, ada Todung Mulya Lubis, dan kita pun semua profesional. Betul. Ya, mereka tuh orang-orang yang cerdas di negara ini. Betul. Mereka berprestasi, sedangkan kau siapa Hotman Paris? Apa prestasi kau? Apa? Gini-gini. Bacot prestasinya. Begitu. Bacot. Gitu. Lanjut. Yang ku tahu selama ini, kau itu, kapasitas otak kau itu hanya menyelesaikan sengketa rumah tangga. Dan membuat sensasi. Lalu, yang lebih hebat lagi dari kau itu adalah, sensasi yang sering kau buat itu adalah kau telanjang-telanjang di kolam renang sama cewek-cewek. Nah, tuh. Nanti kita kumpulin ya video-video Hotman Paris di belakang. Yang katanya ibu ini sama cewek-cewek. Ya Allah, begini amat. Yang begini, lalat tidak akan kumpul kecuali sama sampah. Lanjut. Masa orang seperti ini dipakai untuk sidang di MK? Sampai nggak otaknya di sana? Itu. Ada otaknya nggak gitu? Sampai nggak otaknya? Iya, masuk, mak, masuk. Lanjut. Ini masalah hukum tata negara loh. Betul. Sampai nggak otaknya dia di sana? Ini 02, hati-hati pakai orang ini. Justru nanti akan merugikan 02 sendiri. Ya, karena modal bacotnya yang asal bunyi itu. Sedangkan di 02 itu ada Prof Yusril, ada Bang Otto Hasibuan. Mana mereka tuh lebih berkelas cara bicaranya. Kenapa manusia ini yang disorong ke depan? Yang ada merugikan. Merugikan. Tapi memang mungkin diperlukan untuk bacotnya gitu. Mungkin. Lanjut. Yang ada mempermalukan. Ya? Cobalah lihat cara dia bicara. Jadi pakai otaknya. Perlu kau tahu tuh Hotman Paris, yang kau lawan itu di 01 dan di 03 nggak sederajat sama kau. Jauh sekali. Sampai otak kau mengikuti sidang di MK. Nggak sampai. Lebih baik kau mundur lah. Karena kau bikin ricuh. Begitu. Lebih baik kau mundur, Hotman. Hotman, mundur. Seneng gua mama ini. Ya, dan ini sebagai bonus ya guys. Ini ada video terakhir itu tentang perempuan tersabar katanya di sini itu. Istri Hotman Paris. Nanti ada ini video gua kompilasiin di belakang terakhir videonya Hotman yang begitu-begitu. Oke? Iya, pengacara apa ini perempuan tersabar. Ini dia potret istri Hotman Paris, sang wanita. Gitu. Dah itu nanti fullnya gue taruh di belakang aja. Ini potretnya. Ya, nanti kita lihat Hotman sama cewek-cewek cantik ya. Ini ternyata istrinya guys. Ini istrinya. Padahal dia bersama cewek-cewek cantik ya. Hotman ini pengacara apa? Sampai dah otaknya di MK. Gue Babaldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dah otakku Hotman
Nih video nanti ada full pokoknya deh, gua aduh, ya tonton sampai habis ya, tonton sampai habis. Sejak awal kecemasan 02 itu terbaca pada kalimat-kalimat Yusril Iza Mahendra. Jadi yang saya ucapkan adalah, andai kata saya Gibran, saya memilih saya tidak akan maju karena saya tahu bahwa putusan ini problematik. Dia mulai ragu nih. Secara moral memang dia tolak, tapi karena itu fakta positif, makanya mesti terima. Anda manusia, Anda mesti pikir bahwa hukum positif itu bisa Anda atasi, bisa Anda tidak patuhi. Maka mulai ada istilah pembangkangan pada perintah komandan karena dasarnya moral. Kan kita belajar dari Perang Dunia Kedua kan. Saya cuma pakai Yusril ya, karena saya tahu Yusril belajar sedikit juga tentang hal yang disebut fungsi etik di dalam hukum. Oke. Kalau pertanyaan apa namanya Hotman Paris itu memang nggak berharga untuk ditanggapi. Nyai untuk kau ya Hotman Paris Hutapea. Nyai ada lihat sebuah video yang mana di situ si Hotman ini ada mengeluarkan kata-kata bodoh. Kenapa sih baru sekarang komplain protes? Kenapa? Pertanyaannya si Hotman ini paham nggak sih proses sengketa pilpres? Ya, keberadaan manusia ini di 02 malah merugikan 02 loh. Ya, perlu kau tahu ya Hotman Paris, yang kau tuduh bodoh itu 01 atau 03. Perlu kau tahu lagi Hotman Paris, di 01 itu ada mantan ketua MK yang bernama Hamdan Zulfa. Ada mantan ketua KPK yang bernama Bambang Wijayanto. Itu mereka cerdas, otaknya di atas otak kau kecerdasannya. Ya. Lalu di 03 ada Prof Mahfud, ada Todung Mulya Lubis. Dan mereka pun semua profesional. Ya, mereka tuh orang-orang yang cerdas di negara ini. Mereka berprestasi, sedangkan kau siapa Hotman Paris? Apa prestasi kau? Yang ku tahu selama ini, kau itu, kapasitas otak kau itu hanya menyelesaikan sengketa rumah tangga dan membuat sensasi. Lalu yang lebih hebat lagi dari kau itu adalah sensasi yang sering kau buat itu adalah kau telanjang-telanjang di kolam renang sama cewek-cewek. Masa orang seperti ini dipakai untuk sidang di MK? Sampai nggak otaknya di sana? Hah? Ini masalah hukum tata negara loh. Sampai nggak otaknya dia di sana? Ini 02, hati-hati pakai orang ini. Justru nanti akan merugikan 02 sendiri. Ya, karena modal bacotnya yang asal bunyi itu, sedangkan di 02 itu ada Prof Yusril, ada Bang Otto Hasibuan, yang mana mereka tuh lebih berkelas cara bicaranya. Kenapa manusia ini yang disorong ke depan? Yang ada merugikan, yang ada mempermalukan. Ya, cobalah lihat cara dia bicara. Nggak dipakai otaknya. Perlu kau tahu tuh Hotman Paris, yang kau lawan itu di 01 dan di 03 nggak sederajat sama kau. Jauh sekali. Nggak sampai otak kau mengurusi sidang di MK. Nggak sampai. Lebih baik kau mundur lah daripada kau bikin ricuh.
Pengacara Hotman Paris Hutapea dan mantan istri Stefan William, Celine Evangelista membuat kehebohan karena kedapatan beras. Dalam video yang beredar, Hotman dan Celine diduga mengunjungi toko tas mewah. Hotman Paris sendiri mengunggah tangkap layar dari video tersebut. Tampak dalam postingan di Instagram @HotmanParisOfficial pada Rabu, tanggal 2 Maret tahun 2022, Hotman memegang sebuah kartu berwarna biru. Hal itu menimbulkan asumsi Hotman Paris sedang membelanjakan tas mewah untuk Celine Evangelista. Kemesraan itu dipertontonkan dan menuai komentar dari para netizen di sosial media. Banyak yang tidak setuju melihat tindakan Hotman Paris, mengingat ia sudah memiliki istri. "Saya lama-lama neuk melihat Bang Hotman," tulis akun @Yusumariati. Adapun terlihat sebelah tangan Hotman Paris memeluk pinggul Celine Evangelista. Malah ada yang menduga Celine Evangelista sedang dipangku oleh Hotman Paris. Sementara Hotman tampak nyaman, Celine Evangelista sibuk memilih-milih tas mewah. Melalui kolom komentarnya, Hotman Paris berkoar tak takut video itu tersebar. Pengacara berusia 6 Hello, where are we? Kayon, Masela, Ubud, in a very antique hotel. Okay, lihat kolam renangnya berapa tingkat? 3 ya? 3 tingkat. 4. Beautiful life. Tuh lihat tuh bule-bule pasangan-pasangan. Ini cocok untuk pasangan romantis. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel. Dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton, insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut, dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736.